Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikoners, saat ini saya berada di kandang komunal milik warga Kaliadem. Lokasinya ada di Hunta Pagar Jurang. Salah satu topik yang sangat jarang dibicarakan dalam kajian komunikasi adalah komunikasi manusia dengan spesies lain. Kajian komunikasi di Indonesia itu dibatasi pada human communication, komunikasi antar manusia. Baik itu misalnya ada di level antar individu, interpersonal, level kelompok, level organisasi, atau level komunikasi massa. Di buku-buku pengantar ilmu komunikasi sangat jarang dibicarakan bagaimana relasi atau komunikasi manusia dengan spesies lain, atau kita sebut sebagai more than human communication, komunikasi interspesies. Apakah itu penting? Sebenarnya sangat penting, apalagi dalam kajian komunikasi lingkungan. Salah satu aspek penting komunikasi lingkungan sebenarnya adalah bagaimana manusia berkomunikasi dengan lingkungan. Kalau selama ini kajian komunikasi lingkungan di Indonesia atau bahkan secara global membicarakan bagaimana manusia atau human communicating about environment, atau bagaimana manusia mengkomunikasikan atau berkomunikasi tentang lingkungan, di mana di sini lingkungan adalah objek yang dikomunikasikan atau yang dibicarakan. Maka yang berkomunikasi atau yang berbicara atau yang talking atau yang discursing atau yang berdiskusi, memberikan wacana, itu adalah manusia ya. Lingkungan adalah objek yang dikomunikasikan atau yang dibicarakan. Nah, sangat jarang kita membahas tentang bagaimana kemudian menempatkan lingkungan sebagai subjek, sebagai pihak yang juga aktif, punya agensi, punya kapasitas untuk berkomunikasi dengan manusia. Salah satu titik masuknya adalah komunikasi interspesies, komunikasi antara manusia dengan hewan atau dengan tumbuhan. Dan ini menjadi penting untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana kemudian sebenarnya lingkungan itu adalah bagian integral dari hidup, di mana kita tidak bisa menempatkan lingkungan hanya sebagai objek semata. Lingkungan adalah penuh dengan subjek yang kemudian harus kita pertimbangkan secara utuh, bahwa manusia adalah hanya salah satu subjek dalam lingkungan. Oke, kita akan berangkat dengan sebuah contoh empiris tentang bagaimana komunikasi manusia dengan hewan peliharaan. Saya ingin berangkat dari contoh kasus perubahan hewan peliharaan yang sebenarnya menunjukkan perubahan lebih mendasar. Teman-teman semua, kerbau adalah hewan yang sebenarnya cukup populer beberapa dekade lalu. Buku pelajaran di SD biasanya salah satu ilustrasinya adalah seorang anak kecil menaiki kerbau, atau kemudian anak kecil menuntun kerbau, membawa kerbau ke sungai sambil meniup seruling. Itu imaji yang sangat populer beberapa dekade lalu di Indonesia. Kerbau adalah hewan yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Pada masa itu, pada masa kejayaan kerbau katakanlah, kerbau itu bagian integral dari praktek kehidupan masyarakat agraris. Jadi fungsi utama kerbau, peran utama kerbau adalah sebenarnya membantu petani untuk membajak sawah. Jadi ketika musim membajak, kerbau itu akan diberi makan pagi-pagi sekali sebelum membajak. Dia diberi makan, kemudian membajak ke sawah mulai dari jam 7 pagi katakanlah sampai jam 10. Kemudian setelah membajak, dia akan pulang, istirahat, diberi makan. Kemudian sore hari kerbau ini akan dibawa ke sungai untuk dimandikan. Habis dari sungai kemudian diberi makan malam, seterusnya. Nah, ketika musimnya bukan musim bajak atau sawahnya sedang bukan musim membajak sawah, maka kerbau ini punya aktivitas harian yang berbeda. Jadi pagi hari setelah sarapan dia akan berjemur di luar kandang. Setelah berjemur dia akan masuk kandang, kemudian dia makan siang. Setelah makan siang, sore hari dia akan ke sungai, dimandikan, kemudian balik lagi ke kandang. Dan rutinitas harian itu membuat ikatan emosional yang cukup kuat antara si kerbau dengan pemiliknya. Dan seringkali kemudian kerbau dan pemiliknya ini bercakap-cakap, berkomunikasi. Tentu saja komunikasinya
tidak melalui bahasa manusia, tetapi melalui medium yang lain. Misalnya begini, ketika mau mengajak kerbau membajak sawah, itu biasanya kemudian petani itu akan mengelus-elus tubuh kerbaunya dan semacam berbisik, mulai besok kamu akan membajak sawah yang lancar ya, jangan nakal, kira-kira begitu. Ketika membajak itu kemudian petani itu juga akan memberikan isyarat-isyarat ke kerbaunya. Belok kanan, belok kirinya itu ada isyarat tertentu dengan sambukan tertentu, dengan suara tertentu, dan kerbaunya itu akan mengikuti irama dari cambukan tersebut. Ketika kerbaunya itu merasa lelah atau kemudian badannya nggak fit, dia akan memberikan sinyal-sinyal kepada si pemilik bahwa aku capek misalnya gitu. Dan si pemiliknya harus akan paham bahwa dia kerbaunya nggak mau baca nih, sedang capek atau bagaimana, maka dibawa pulang. Tampak lucu barangkali, tapi itu terjadi di masyarakat kita. Di luar masa membaca, ketika memandikan kerbaunya ke sungai, biasanya yang memandikan, yang membawa itu biasanya anak-anak. Itu si anak ini kemudian akan memberikan isyarat tertentu ke kerbau untuk misalnya jerum itu masuk ke sungai. Kerbaunya akan dengan suara itu dia akan masuk ke sungai, mengikuti arahan dari si pemiliknya. Nah, itu relasi komunikasi yang terjadi antara manusia dengan hewan peliharaan. Nggak pernah kan dibahas di dalam kajian komunikasi, tapi itu real, itu empirik. Ini hasil dari penelitian saya, dan relasi yang kemudian intens antara manusia dengan kerbau itu menempatkan kerbau bukan hanya sebagai komoditas. Kerbau itu seringkali bahkan dipandang sebagai bagian dari keluarga. Jadi kalau sebuah keluarga punya anak 4, biasanya kemudian guyonannya kira-kira kerbau itu adalah si botot, anaknya 5, karena nomor 5-nya adalah si kerbau itu. Relasi yang emosional ini kemudian membuat kerbau itu akan dipelihara dari tahun ke tahun, dipelihara jangka waktunya panjang. Kalau kerbau betina biasanya kemudian dia akan dipelihara sampai memberikan beberapa kali kelahiran. Kerbau yang jantan yang kemudian tenaganya kuat untuk membajak, dia akan dipelihara betul dengan baik, dirawat dengan baik. Dan ikatan emosional itu misalnya dibuktikan ketika seorang petani ingin menjual kerbaunya, dia kemudian berusaha memilih penjual yang kemudian dia yakin tidak akan menyakiti si kerbau. Atau kemudian ketika kerbaunya sudah sangat tua atau kemudian sudah sakit, si petani biasanya, si pemilik nggak akan menyembelih kerbau ini. Dia memilih menjualnya karena nggak tega untuk menyembelih kerbau. Nah, ini kemudian cerita ini membuat kita tahu bahwa posisi hewan ternak kerbau ini kemudian punya posisi penting dalam kehidupan petani, dalam siklus agriculture yang ada. Nah, kondisinya mulai berubah. Misalnya begini, ketika lahan pertanian sudah nggak ada, ketika kemudian petani berubah profesi, misalnya dulunya bertani padi atau sawah, sekarang kemudian masyarakat berubah berganti, tidak lagi menanam padi, tapi misalnya berganti tanaman salak, atau kemudian ganti profesi jadi penambang pasir. Berarti kan mereka nggak butuh lagi kerbau. Kerbau fungsi utamanya adalah membantu petani membajak sawah. Ketika ada sawah, berarti kan nggak butuh lagi kerbau. Nah, saat itulah kemudian kerbau kehilangan posisi sentralnya dalam kehidupan manusia. Kerbau nggak dibutuhkan lagi. Nah, saat itu kemudian sebagian warga pelan-pelan kemudian mengganti dari kerbau ke sapi. Kenapa kira-kira? Karena sapi tidak membutuhkan perawatan rutin. Sapi itu satu, nggak butuh dimandikan. Sapi tidak butuh kemudian dijemur, tidak butuh berjemur, tidak butuh mandi ke sungai. Sapi itu cukup ada di kandang seharian penuh, dikasih makan pagi, siang, sore, sudah selesai. Relasi antara manusia dengan sapi kemudian berbeda dengan relasi antara manusia dengan kerbau. Kalau kerbau kemudian posisinya adalah membantu petani dalam membajak sawah, kalau sapi adalah
hewan yang dipelihara untuk kemudian dijual. Jadi sapi itu dipelihara selama beberapa bulan, setahun atau maksimal 2 tahun, gemuk, dijual, lakunya tinggi. Jadi posisi sapi itu sebenarnya bukan lagi teman, tapi komoditas. Sapi itu adalah hewan yang dipelihara, digemukkan, setelah gemuk dijual. Ya jual saja, karena nggak ada ikatan emosional antara si pemilik dengan sapinya. Karena saya punya sapi memang untuk digemukkan, atau saya punya sapi misalnya sapi perah ya memang untuk diambil susunya. Relasi antara manusia dengan sapi ini berbeda dengan relasi antara manusia dengan kerbau. Nah, itu perubahan yang kemudian mencerminkan bahwa mencerminkan lebih luas sebenarnya perubahan sosial budaya, di mana kemudian manusia memandang hewan ternak sebagai murni komoditas, sebagai sesuatu yang kemudian menghasilkan uang, menghasilkan komoditi tertentu, berubah dari realisasi sebelumnya, di mana kemudian hewan tidak sekedar komoditas atau bahkan bukan komoditas, tapi teman dalam kehidupan. Oke, itu salah satu contoh yang kemudian dari sini kita bisa belajar bahwa relasi manusia dengan alam atau khususnya dengan hewan, dengan spesies lain menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.